suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menejukkan di kaki, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Dengan perumpamaan tentang orang kaya yang namanya tidak disebutkan, itu berarti tidak bisa melambangkan, mewakili semua manusia, termasuk kita juga. Dan si miskin Lazarus, dalam bacaan Injil barusan, Yesus mengajarkan orang-orang Yahudi 2000 tahun yang lalu, dan kita pada pengikutnya di zaman ini, beberapa hal penting. Yang pertama, ada keyakinan di kalangan orang Yahudi di zaman itu bahwa seseorang itu jadi kaya karena dia berkenan di hati Tuhan. Kekayaan adalah tanda bahwa dia orang benar, dan kalau dia mati, dia pasti masuk surga. Jadi di surga itu hanya orang-orang kaya. Ada keyakinan seperti itu. Dengan perumpamaan tadi, Yesus mau meluruskan pandangan yang keliru itu. Benar, kekayaan itu adalah berkat Tuhan. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Tetapi tidak benar bahwa dengan jadi kaya saja maka orang akan masuk surga. Buktinya adalah orang kaya dalam perumpamaan tadi. Meskipun dia yang paling kaya di wilayahnya pada waktu itu, tapi dia
sesuatu yang sangat fundamental bagi keselamatan kita, yaitu kasih, perbuatan kasih. Itu yang dia tidak punya. Dia mengabaikan Lazarus yang jelas-jelas miskin, yang jelas-jelas membutuhkan uluran tangannya, yang jelas-jelas berbaring di dekat pintu rumahnya. Kita zaman sekarang tentu tidak punya pandangan seperti orang Yahudi itu dulu lagi. Tetapi baiklah, kita mengingatkan diri kita lagi pada hari ini akan pentingnya perbuatan kasih kepada sesama, lebih-lebih sesama yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, sesama dalam keluarga, sesama dalam keluarga besar, maupun sesama yang lain. Tidak asal-asalan Yesus menjadikan perintah kasih sebagai hukum utama dalam hidup kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Perbuatan kasih bisa dibuat oleh siapa saja sesuai dengan keadaannya. Orang kaya bisa berbuat kasih, orang miskin juga bisa berbuat kasih. Maka dengan standar perbuatan kasih, semua orang bisa masuk surga. Kalau standarnya kekayaan, maka hanya orang kaya yang masuk surga. Tapi itu tidak benar, Yesus bilang. Standarnya adalah kasih. Maka semua orang bisa masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga keyakinan di kalangan orang Yahudi pada zaman itu bahwa orang itu jadi miskin karena dia dihukum oleh Allah karena hidupnya tidak benar. Dan kalau dia mati, kalau mereka mati, mereka pasti masuk neraka. Itu pandangan zaman itu. Yesus mengoreksi pandangan itu juga dengan perumpamaan tadi, bahwa orang jadi miskin bukanlah hukuman Allah. Allah bukanlah penyebab dari semua yang sifatnya jahat. Allah itu kasih. Dia tidak menjadi penyebab untuk semua yang melawan kasih, yang bertentangan dengan kasih itu. Ada macam-macam orang, macam-macam penyebab seseorang bisa jadi miskin, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, tapi bukan Allah penyebabnya. Dan kalau mati tidak otomatis mereka masuk neraka seperti pandangan orang Yahudi. Contohnya Lazarus tadi, setelah menjalani hidup miskinnya dengan tabah, antara lain dia tidak mencuri misalnya, tetapi hanya dengan ikhlas, dengan pasrah mengharapkan belas kasihan sesama. Kemudian dia berbahagia di surga. Kita juga tentu tidak punya pandangan seperti orang Yahudi itu terhadap orang miskin. Tetapi marilah kita hari ini membaharui pandangan yang baik itu tentang sesama kita yang susah dan miskin. Mereka manusia seperti kita, punya martabat yang sama seperti kita, punya hak yang sama atas surga seperti semua yang lain. Ada orang kudus, saya lupa namanya, yang mengatakan di dunia ini orang kaya yang membantu orang miskin, tapi di surga orang miskin yang membantu orang kaya. Ini tentu ungkapan saja, tapi punya kebenaran rohani. Marilah kita membaharui niat kita hari ini untuk tidak enggan membantu orang yang benar-benar susah, karena ada juga orang yang pura-pura susah yang tidak perlu dibantu. Tapi orang yang benar-benar susah, mari kita bantu. Karena dengan berbuat demikian, tanpa sadar kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri untuk masuk surga. Itulah makna dari kata orang kudus tadi. Di surga orang miskin membantu orang kaya. Dengan membantu orang miskin, kita membantu diri sendiri untuk masuk surga. Bantuan kita kepada orang-orang susah kadang-kadang mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi rahmat yang kita terima, pahala yang kita terima dari Tuhan adalah kehidupan
Mari kita turuti anjuran Paulus kepada Timotius dalam bacaan kedua tadi. Dibilang jauhilah kejahatan, itu yang pertama. Segala macam kejahatan jauhi. Lalu kejarlah keadilan. Bersikap adillah dalam hidup ini. Beribadahlah seperti kita buat pada sore hari ini. Setia dalam hidup berkeluarga, suami istri. Kasih, berbuat kasih kepada sesama. Sabarlah dalam hidup dan hendaklah lemah lembut dalam bertutur kata. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekal adalah tujuan mengapa kita ada di dunia ini. Mari kita bertanding dengan benar